Tidur siang di surga. Suara apa ini? Kita main ke Shizuka saja yuk. Kita main di lapangan saja deh. Sahabat sejatiku, Aku tidak mau. tukarkan barang-barang bekas Anda. Tempat yang tidak ramai di mana ya? Emon, seingatku kamu punya gas pengeras awan kan? Yang mana? Lebih baik yang paling luas sekalian. Kira-kira sudah jadi keras belum ya? Serepot. Shizuka! Cepat! Selamat datang. Surga? Oh iya benar. Apa? Di sebelah sini kita buat mata air. Bisa kan? Sketsanya dulu, kemudian masukkan ke dalam mesin ini. Hebat. Oh iya. Tempatnya sudah bagus. Kurang lengkap kalau tanpa ini. Aku akan bawa makanan dan minuman yang banyak. Asli. Dan ada satu lagi, mesin pelangi otomatis. Burung pun sampai datang ke sini. Tandanya surga buatan kita berhasil. Awan itu aneh ya. Sudah beberapa jam tidak bergerak dan tetap seperti itu. Kelihatannya sangat mencurigakan. Oke. Wah, itu Giant dan Suneo. Aduh. Ayo coba kejar. 2, 1, tembak! Oke, aku tunggu. Selain itu, dia juga mengecek kami. Padahal kami sudah bicara baik-baik. Kita juga kan sudah senang-senang. Iya sih. Ke sana, cepat keluarkan pintu kemana saja. Iya, baiklah. Ada apa lagi di sana juga? Nanti kita pasang nama di istana. Belum kering nih. Kalian, cepat singkirkan awan jelek ini. Anak jahil. Hari itu, di tengah musim panas yang hangat, Nobita dan teman-temannya memutuskan untuk menjelajahi sebuah tempat yang dikenal sebagai surga tidur siang. Nah, tempat ini konon memiliki keajaiban di mana siapapun yang tidur di sana akan merasa segar kembali, seperti baru saja bangun tanpa rasa kantuk. Mereka mendengar kabar tentang tempat ini dari Doraemon yang menemukan informasi itu di dalam buku sejarah masa depan. Tanpa ragu, Nobita, Shizuka, Giant, dan Suneo meminta Doraemon untuk membawa mereka ke tempat tersebut dengan menggunakan alat canggihnya. Setelah beberapa saat terbang, mereka tiba di sebuah pulau kecil yang dipenuhi dengan pohon-pohon rindang dan padang rumput yang hijau. Di tengah pulau itu terdapat sebuah bangunan yang terbuat dari batu-batu besar dengan atap yang dilapisi oleh tanaman merambat. Itulah surga tidur siang yang mereka cari. Mereka disambut oleh seorang pria tua yang menjelaskan bahwa tempat itu telah ada sejak zaman dahulu kala, dijaga dengan rapi oleh penduduk pulau yang menghormati kekuatan tidur siang. Pria tua itu membawa mereka ke dalam bangunan utama tempat tidur siang, yang dimana terdapat tempat tidur berukuran besar yang dilapisi dengan bantal dan selimut yang lembut. Nobita dan teman-temannya merasa penasaran dan segera mencoba tidur di tempat tidur tersebut. Mereka segera terlelap dalam tidurnya. Selama mereka tidur, mereka merasakan sensasi yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Tubuh mereka terasa ringan, pikiran mereka jernih, dan ketika mereka terbangun, mereka merasa segar dan energik seperti baru saja bangun dari tidur yang sangat panjang. Setelah mereka semua bangun, mereka duduk di ruang tengah bersama pria tua itu, bercerita tentang pengalaman mereka dan berterima kasih atas pengalaman yang menakjubkan di surga tidur siang. Pria tua itu tersenyum dan berkata bahwa mereka semua adalah tamu yang dihormati, dan mereka selalu diterima kembali jika ingin kembali untuk merasakan keajaiban tidur siang di tempat itu. Dengan perasaan puas dan senyum di wajah mereka, Nobita dan teman-temannya bersama-sama kembali ke rumah dengan cerita yang tak terlupakan tentang surga tidur siang.
Mereka menyadari bahwa sesekali mengambil waktu untuk istirahat dan tidur lebih baik dengan baik adalah hal penting untuk kesehatan dan kebahagiaan mereka. Berikutnya, kerajaan di atas awan. Begini ceritanya. Suatu hari, Nobita dan Doraemon sedang menjelajahi hutan belantara dengan menggunakan alat canggih Doraemon. Mereka berdua penasaran dengan cerita-cerita legenda tentang sebuah kerajaan di atas awan yang konon tersembunyi di puncak gunung tertinggi di dunia. Mereka telah membaca tentang kerajaan misterius ini di dalam buku sejarah masa depan yang ditemukan oleh Doraemon di perpustakaan. Menurut buku itu, kerajaan di atas awan merupakan tempat di mana penduduknya hidup dalam harmoni dengan alam di atas awan yang selalu cerah dan indah. Setelah beberapa hari perjalanan yang panjang dan melelahkan, Nobita dan Doraemon akhirnya tiba di puncak gunung tertinggi. Di sana, mereka menemukan sebuah portal ajaib yang membawa mereka masuk ke dalam kerajaan yang indah di atas awan. Mereka disambut dengan hangat oleh penduduk kerajaan tersebut yang tampaknya memiliki aura damai dan kebijaksanaan. Penduduk kerajaan menceritakan kepada Nobita dan Doraemon bahwa mereka hidup di dalam kedamaian selama berabad-abad. Di tempat yang terlindung ini, jauh dari kehidupan yang penuh dengan konflik di dunia bawah mereka. Kerajaan di atas awan memiliki arsitektur yang megah, dengan istana-istana yang terbuat dari kristal yang bersinar-sinar. Jalanan di kota kerajaan dihiasi dengan bunga-bunga yang tidak pernah layu dan air mancur yang mengalir, dengan air yang jernih dan segar. Udara di sana terasa segar dan sejuk, dihembuskan oleh angin lembut yang bertiup dari awan-awan di sekitarnya. Nobita dan Doraemon menghabiskan waktu bersama para penduduk kerajaan, belajar tentang kebijaksanaan mereka dan bagaimana mereka menjaga keseimbangan dengan alam di sekitar mereka. Mereka juga menemukan bahwa di kerajaan di atas awan, teknologi dan kehidupan spiritual berpadu harmonis, menjadikannya tempat yang unik dan penuh keajaiban. Selama beberapa hari, Nobita dan Doraemon menjelajahi setiap sudut kerajaan ini, mengagumi keindahan alam dan budaya yang unik. Mereka belajar banyak hal baru dan menemukan persahabatan baru dengan penduduk kerajaan yang ramah dan penuh kasih. Namun, saat tiba waktu untuk kembali ke rumah, Nobita dan Doraemon merasa sedih meninggalkan kerajaan yang indah ini. Mereka berjanji untuk kembali lagi suatu hari nanti, membawa cerita dan kenangan indah tentang kerajaan di atas awan ke dunia mereka yang ada di bawah. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan pengalaman yang tak terlupakan, Nobita dan Doraemon melangkah keluar dari portal ajaib itu, kembali ke dunia mereka yang biasa dengan perasaan damai dan harmoni yang mereka temukan di kerajaan di atas awan. Nah, selanjutnya, gelembung boom. Ya, begini ceritanya. Suatu hari di kota Tokyo, Nobita dan Doraemon sedang menjelajahi labirin berkebun yang tersembunyi di belakang sebuah taman kota. Mereka tidak sengaja menemukan sebuah kolam besar yang penuh dengan air berwarna-warni dan berkilauan di bawah sinar matahari. Nobita, lihatlah kolam ini, airnya begitu indah dan berkilauan, kata Doraemon sambil memandang kolam dengan penuh kekaguman. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari salah satu sudut kolam. Mereka mendekat dan ternyata suara itu berasal dari seorang anak laki-laki yang sedang menguji sebuah alat aneh. "Hei, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Nobita dengan penasaran. "Oh, hai, nama saya Hiroshi. Saya sedang menguji gelembung boom, alat canggih buatan canggih," jawab anak laki-laki itu sambil tersenyum. Nobita dan Doraemon menjadi semakin penasaran. Mereka melihat Hiroshi memegang sebuah alat kecil yang terhubung dengan tabung besar yang terisi dengan cairan berwarna-warni. Gelembung boom ini dapat membuat gelembung sabun dengan ukuran dan warna yang bervariasi. Hiroshi mengaktifkan gelembung boom dan seketika itu juga dari ujung tabung keluarlah gelembung sabun yang besar dan berwarna-warni. Gelembung itu mengambang di atas kolam dengan gemerlapnya, memantulkan cahaya matahari yang memukau. Nobita dan Doraemon terpesona oleh keindahan gelembung tersebut. Mereka lalu bergantian mencoba gelembung boom dan membuat gelembung sabun dengan berbagai ukuran dan warna. Mereka berdua tertawa riang mengejar gelembung dan yang melayang-layang di udara. Setelah bermain sejenak, Hiroshi menjelaskan bahwa alat ini tidak hanya untuk hiburan semata, tetapi juga memiliki aplikasi praktis.
Misalnya, gelembung sabun besar bisa digunakan untuk membuat penampilan visual yang menakjubkan dalam pertunjukan seni atau acara khusus. Setelah petualangan yang menyenangkan di kolam dengan gelembung boom, Nobita dan Doraemon berterima kasih kepada Hiroshi atas pengalamannya yang tak terlupakan. Mereka berjanji untuk kembali lagi untuk menjelajahi lebih banyak hal menarik dengan alat canggih dari masa depan ini. Dengan senyum di wajah mereka, Nobita dan Doraemon meninggalkan kolam dengan perasaan bahagia dan bersemangat untuk petualangan berikutnya. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.